Terima kasih kepada anak-anak untuk pujiannya ya. Shalom saudara sekalian. Bagaimana kabar saudara sekalian hari ini? Amin. Sebelum kita masuk di dalam ibadah hari ini, saya ajak saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan sabda Tuhan. Mazmur 136 ayat 3 sampai 4 berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saat kita bangun di pagi hari, apa yang saudara sekalian rasakan? Apakah saudara merasa ya saya bangun saja seperti biasa, merasa memang saya harus bangun? Atau begitu saudara membuka mata dan bangun, saudara merasa sangat bersyukur, saudara masih diberi kesempatan untuk melewati satu hari lagi. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang bisa dan dapat senantiasa bersyukur untuk setiap detik kehidupannya. Karena orang seperti itulah yang bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dia bisa mengatakan, Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Kita naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik.
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ibadah kita hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Di awal ibadah ini kita akan memberikan penghormatan kepada Allah Tritunggal dengan menaikkan pujian. Berilah hormat padanya. Bila hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Bila hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Teman dipersilakan duduk. Kebaikan dan kesetiaan Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam hidup kita dan keluarga kita. Dia senantiasa ada di setiap musim kehidupan kita, tapi seringkali kita tidak menyadarinya, bahkan menolaknya. Seringkali pada saat kesulitan, kesusahan menerpa hidup kita, keluarga kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mencari jalan sendiri yang kadang-kadang jalan tersebut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang Maha Tahu. Seperti dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 2 sampai 4. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah sujud di altarnya. Sujud di altar.
anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, tanya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Yang ubah hidupku, Yang ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. saya udah coba untuk bangkit berdiri, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Yang ubah hidupku, Yang ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. sesuatu terjadi saat datang di altar. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, seperti pujian lagu yang baru kami naikkan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan membawa begitu banyak hal. Mungkin ada dari kami yang datang dengan sukacita, tapi mungkin juga sebagian dari kami datang dengan beban, pergumulan, kesulitan. Kami percaya Tuhan, saat kami datang di hadapan-Mu, berserah berharap pada Tuhan, sungguh ada kekuatan, penghiburan, pertolongan daripada Tuhan turun dan menyertai setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga datang ke hadapan-Mu dengan satu pengakuan bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak layak. Kami orang-orang yang berdosa Tuhan. Kami mungkin bisa menyembunyikan diri kami di hadapan manusia, tapi Engkau yang mengetahui pikiran, hati, dan segala perbuatan kami. Engkau tahu
kami orang yang tidak layak Tuhan. Karena itu sebelum kami melanjutkan ibadah kami Tuhan, dengan rendah hati kami memohon Tuhan menyucikan, menguduskan, melayakkan kami. Sehingga pada waktu kami beribadah, waktu kami melayani, kami mengerjakan segala sesuatu dalam ibadah ini, akhirnya semua itu tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Dan ibadah kami boleh menjadi satu ibadah yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Sucikan kami, ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Berita anugerah hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi demikian. Karena kasihnya kita dimampukan dan dilayakkan untuk datang kepadanya, percaya padanya dan dimampukan untuk meneruskan kasih itu kepada orang di sekeliling kita, terutama keluarga kita dalam Tuhan. Maaf, keliru ya. Saya bacakan 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. Inilah perintahnya supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus anaknya dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa yang menuruti segala perintahnya tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah tinggal di dalam kita, yaitu dengan roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Karena kasihnya kita dimampukan dan dilayakkan untuk datang kepadanya. Percaya padanya dan dimampukan untuk meneruskan kasih itu kepada orang di sekeliling kita, terutama keluarga kita di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah terangku, terang kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Satu hal yang
bulan keluarga ini, hamba Tuhan Evangelis Henry akan membahas tema mengenai mendidik orang muda. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal itu, supaya kita bisa memiliki keluarga yang saling memperhatikan, saling mendukung, dan saling mengasihi. Dan terutama anak-anak muda supaya mereka bisa menjadi saksi yang hidup di dalam kehidupan mereka. Sebelumnya kita akan naikkan pujian yang merupakan kerinduan kita semua. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bernyanyi bersama-sama, bersama keluarga. Kami datang ke hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih. Kami datang di hadirat-Mu Dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. bersama keluargaku, Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. amin. Bersama keluargaku, Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita sekali lagi berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mempersiapkan hati pikiran kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Sertailah waktu di depan kami ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan, juga setiap kami yang merenungkannya. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua, memimpin kami, bahkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat siang semuanya, shalom. Di minggu kedua bulan keluarga ini kita akan merenungkan satu bagian dari Amsal. Boleh ditampilkan di LCD. Amsal 22 ayat ke-6. Nah, saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama ya. Jadi Amsal 22 ayat 6 ini berbicara tentang mendidik orang muda.
Mari kita membaca Amsal 22 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya sekali lagi bacakan buat kita. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu sekalian, di Amerika ada sebuah video yang menjadi sejarah di dalam olahraga American football. American football itu adalah seperti sepak bola punya Amerika, tapi bukan dimainkan dengan kaki yang seperti kita biasa main ya, ditendang kakinya lalu masuk gawang. Ini mainnya pakai tangan, dilempar tapi juga bisa ditendang. Nah, ada sebuah video yang menjadi sejarah sejak tahun 1929 sampai sekarang. Saya coba mengajak kita untuk melihat video ini ya. Blooper for all times. Now about the most famous case of misdirection in the history of football. Wrong way, Roy Riegels retrieves a fumble, then rockets 60 yards to the end zone. Roy, great play, wrong way. Blooper for all times. Now about the most famous case of misdirection in the history of football. Wrong way, Roy Riegels retrieves a fumble, then rockets 60 yards to the end zone. Roy, great play, wrong way. Blooper for all times. Now about the most famous case of misdirection in the history of football. Wrong way, Roy Riegels retrieves a fumble, then rockets 60 yards to the end zone. Roy, great play, wrong way. Blooper for all times. Now about the most famous case of misdirection in the history of football. Wrong way, Roy Riegels retrieves a fumble, then rockets 60 yards to the end zone. Roy, great play, wrong way. Nah, kira-kira apa yang menjadi sejarah yang direkam oleh video ini? Jadi pada pertandingan itu ada seorang pemain ya, bernama Roy Riegel. Dia melihat ada sebuah bola yang terlepas karena tabrakan, tadi kita lihat di videonya, jatuh di tengah lapangan. Lalu dia segera ambil. Dan dia berlari sekuat tenaga dengan semangat untuk mencetak gol. Tapi yang kita lihat banyak penonton pegang kepala, angkat tangan, tiba-tiba berdiri dari duduknya. Kenapa? Karena rupanya waktu Roy Riegel ini berlari dengan semangat untuk mencetak gol, dia berlari ke arah yang salah. Dia bukan berlari ke gawang lawannya, tapi dia sempat memutar, lari ke gawangnya sendiri. Nah, tapi dalam sejarah juga mengatakan, untung tidak jadi bikin gol. Tadi ada temannya men-tackle ya, mencegat dia untuk membuat gol. Nah, akhirnya dari saat itu Roy Riegel terkenal, dikasih nama Wrong Way Riegel. Riegel yang salah jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada banyak anak muda yang menjalani hidup mereka seperti Roy Riegel. Mereka harusnya jalan ke kanan, mereka malah jalan ke kiri. Harusnya ke atas, malah ke bawah. Harusnya mereka hidup kudus, tapi mereka hidup di dalam dosa. Harusnya mereka belajar, mereka main-main, berfoya-foya. Mereka salah jalan. Nah, banyak anak muda salah jalan karena mereka mungkin tidak tahu jalan mana yang harus mereka tempuh. Apalagi zaman sekarang ini, jalan itu bukan cuman salah benar, putih hitam. Jalan itu banyak sekali, abu-abu, kuning, merah, dan segala macam. Semua kelihatan indah, semua kelihatan baik, semua kelihatan menyenangkan. Silakan seperti ini, silakan seperti ini. Tapi terkadang anak muda tidak tahu ujungnya adalah maut. Dikira jalan yang lurus, tapi sesungguhnya itu menjerat dan mendatangkan kematian bagi mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah situasi yang seperti inilah, Amsal 22 ini mengingatkan kita untuk mendidik orang muda. Mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya, supaya maka pada masa tuanya ia tidak menyimpang daripada jalan tersebut.
supaya tidak salah jalan, dan bahkan sampai masa tuanya pun tetap di dalam jalan yang benar. Nah, hari ini kita akan melihat apa pengertian daripada ayat ini ya dengan lebih mendalam, dan kita akan belajar bagaimana aplikasinya dalam hidup kita. Kita melihat dulu satu persatu daripada kata-kata di Amsal ini. Didiklah. Boleh diklik? Nah, didiklah ini adalah sebuah perintah yang diberikan kepada setiap orang untuk mendidik orang muda. Orang tua punya anak, yaitu perintah untuk orang tua mendidik anak. Dan mungkin bukan orang tua saja, mungkin tidak punya anak atau belum punya anak, belum menikah. Mereka juga diperintahkan untuk mendidik orang muda. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata mendidik dalam bahasa Ibraninya adalah kanak ya. Dan menarik sekali, kata kanak yang dipakai di dalam didiklah ini cuman ada 4 kali di dalam Perjanjian Lama. Cuman ada 4 kali. Yang pertama ada di Ulangan 20 ayat 5. Kita lihat satu persatu ya. Dikatakan di sana, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Nah, kata menempatinya itu adalah kanak. Di Ulangan diterjemahkan menempati. Di Amsal didiklah. Nanti kita akan bahas ya. Lalu di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 63. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Nah, di sini kanak itu dipakai mentahbiskan ya, atau mendedikasikan. Lalu yang ketiga, satu ayat yang paralel dengan tadi di 1 Raja-Raja, ada di 2 Tawarik 7 ayat 5. Sebagai korban sembelihan raja, Salomo mempersembahkan 20.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Jadi ayat ini paralel ya. Nah, ini cuma dipakai di ketiga ayat ini, sama di Amsal 22 ayat 6. Dari 3 ayat ini yang sebelumnya dipakai di luar Amsal, Bapak Ibu kira-kira bisa melihat ada satu nuansa yang sama dalam penggunaan kata kanak ini. Yaitu apa? Tentang seseorang yang mendirikan bangunan, mendirikan rumah, atau dan lain sebagainya ya. Tapi soal apa? Berbicara membangun sesuatu. Dan setelah dibangun, bangunan itu dipakai untuk sebuah tujuan tertentu. Jadi kalau orang bangun rumah ya untuk ditinggalin. Salomo bangun rumah Tuhan ya untuk dipakai bagi pekerjaan pelayanan Tuhan rumah tersebut. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian kita memperoleh pengertian ya. Kanak itu termasuk didiklah artinya apa? Kita diperintahkan untuk membangun, melatih, mempersiapkan hidup anak muda supaya nanti anak muda tersebut atau orang muda itu bisa dipakai tentunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi pekerjaan daripada Tuhan. Lihat ya nuansanya ya, dibangun lalu ada ditabiskan. Kalau ditabiskan kan artinya dia seperti dikasih tugas untuk melakukan satu hal tertentu. Rumah Tuhan ya untuk pekerjaan Tuhan ya. Pendeta, hamba Tuhan, penatua ditabiskan ya untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Nah, pada waktu kata didiklah menggunakan kata kanak itu artinya kita diminta untuk mempersiapkan hidup anak muda, membangunnya supaya akhirnya hidup orang muda tersebut bisa dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bersama dengan ini Bapak Ibu sekalian kita bisa mengerti ya bahwa didiklah orang muda itu lebih berbicara soal rohani.
Kalau kita punya orang muda di sekitar kita, anak atau mungkin sepupu, cucu, mungkin anak les-lesan kita, anak sekolah kita dan lain sebagainya, maka seharusnya kita mendidik mereka bukan cuma soal jasmani, bukan soal duniawi, bukan hanya soal pengetahuan sehari-hari saja. Tapi kita diminta untuk membangun hidup mereka dalam hal yang rohani, supaya nanti bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini kata yang pertama, didiklah ya. Nah yang kedua, orang muda. Orang muda berasal dari kata na'ar, yang berarti anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, dan juga budak. Maksudnya budak itu pelayan-pelayan pada zaman dulu, ada budak, itu dipakai kata na'ar. Nah agak berbeda Bapak Ibu sekalian, kalau kata kanak itu hanya dipakai 4 kali dalam perjanjian lama, kata na'ar ini ada banyak dipakai dalam Alkitab. Tapi tadi ya, artinya itu agak bermacam-macam. Misalnya di dalam Keluaran 2 ayat 6, ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Berarti di sini na'ar, orang muda yang diterjemahkan oleh Amsal. Di sini anak muda, orang muda itu adalah bayi, usianya masih kecil ya, mungkin bawah 3 tahun, bawah 5 tahun. Nah ini na'ar, orang muda juga disebutnya. Lalu misalnya di dalam Kejadian 37 ayat 2, inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, na'ar juga, orang muda, tapi usianya berapa? 17 ya. Lalu di dalam 2 Tawarik 13 ayat 7 di sana dikatakan, petualang-petualang orang-orang Dursila berhimpun padanya, mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda, na'ar juga. Ini berbicara tentang Rehabeam pada waktu menjadi raja di Israel. Dan bagian lain dalam Alkitab menceritakan bahwa Rehabeam menjadi raja itu usia 41 tahun. Jadi di sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, pengertian dari na'ar, orang muda itu luas. Bukan cuma soal anak sekolah minggu ya, atau anak remaja, atau anak pemuda, bukan. Dari bayi sampai 40 tahun, mungkin 50 tahun, 60 tahun, ya itu juga disebutnya orang muda. Apa yang disampaikan oleh kata na'ar ini? Bahwa orang muda itu bukan berbicara tentang usia, melainkan semua orang usianya berapapun itu membutuhkan bimbingan, membutuhkan pendampingan, membutuhkan petunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Jadi berapapun usianya nggak masalah, tapi mereka itu perlu diberikan arahan, di training, dididik supaya tahu jalan mana yang harusnya mereka lakukan. Jadi misalnya kita punya anak 3 tahun, ya kita ini bertanggung jawab untuk mendidik mereka bagi kemuliaan Tuhan. Jika kita punya anak 17 tahun, kita bertanggung jawab untuk mempersiapkan mereka dipakai sebagai kemuliaan Tuhan. Jika kita punya anak 40, 50, 60 tahun pun, ya kita tetap bertanggung jawab untuk mengarahkan mereka supaya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan sesuai dengan arti kata na'ar, mungkin kita tidak punya anak, belum punya anak. Na'ar itu adalah budak ya, dalam pengertian apa? Orang-orang muda yang di sekitar kita, yang tidak ada hubungan darah, tapi dia ada dalam rumah kita, dia ada dalam tanggung jawab kita. Waktu kita mendidik orang-orang ini, itu pun kita sudah melakukan firman Tuhan. Na'ar itu begitu luas artinya ya, jadi orang-orang dari segala usia, bisa anak, bisa orang-orang lain yang ada di sekitar hidup kita. Nah itulah na'ar. Selanjutnya menurut jalan yang patut baginya. Bapak Ibu sekalian, bagian ini juga dapat diterjemahkan dengan jalan yang seharusnya ditempuh
olehnya atau semestinya dilalui oleh orang ini. Jadi kalau kita kira-kira gabungkan itu menjadi bangunlah, didiklah orang muda yang usianya berapapun, entah anak sendiri atau orang-orang lain yang ada di sekitar kita, supaya mereka itu berjalan di jalan yang seharusnya mereka lewati, yang seharusnya di jalan yang harusnya mereka lalui. Nah, sekarang pertanyaannya, apa jalan yang harus kita arahkan kepada orang-orang muda ini untuk dilewati, untuk dilalui? Saya percaya jalan yang semestinya kita ajarkan, kita arahkan kepada mereka adalah takut akan Tuhan. Ya, seperti pesan dari kitab Amsal. Kitab Amsal kita tahu sebagian besar ditulis oleh Salomo, dan tujuan dia menulis kitab Amsal ada di dalam Amsal pasal 1 supaya apa? Memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, tapi terutama adalah supaya orang-orang yang membaca Amsalnya itu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang berhikmat dengan takut akan Tuhan. Nah, sehingga pada waktu kita mendidik anak kita, mendidik orang muda di sekitar kita, ini tujuannya Bapak Ibu sekalian, untuk mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa pengertian takut akan Tuhan? Di dalam Amsal, Salomo juga menjelaskannya ya. Misalnya di dalam Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi orang yang takut akan Tuhan menurut ayat ini adalah apa? Orang yang gak suka kejahatan, orang yang lebih suka melakukan kebaikan bukan kejahatan. Orang yang kalau dia lihat kejahatan dia bisa mendeteksi, ya, wah ini jahat, wah ini ada rencana jahat. Dan bukan cuma dia mendeteksi, dia tidak suka, tapi dia sendiri tidak mau melakukan kejahatan tersebut. Dia membenci akan kejahatan, dia gak mau ikut-ikutan. Ada orang ajak berbuat jahat, no katanya ya, gak mau, karena memang dia gak suka. Lalu orang yang takut akan Tuhan benci kepada kesombongan, kecongkakan, keangkuhan. Dia gak suka. Dan bukan cuma gak suka, tapi dia juga dalam hidupnya tidak melakukan kesombongan, tapi dia hidup dengan rendah hati. Orang yang takut akan Tuhan menurut Amsal 8:13 juga dikatakan mulutnya tidak penuh dengan tipu muslihat. Dia lebih suka dengan kebenaran daripada dengan tipu muslihat. Ya, nah ini cuma salah satu bagian pengertian dari takut akan Tuhan. Masih ada banyak yang lain ya. Takut akan Tuhan adalah apa? Kita hormat, kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita mengikuti akan perintah-perintahnya, menjauhkan akan apa yang menjadi larangannya. Nah itu juga takut akan Tuhan. Ya, jadi bukan takut karena seperti kita mau dihukum, takut seperti karena kita melakukan kesalahan, bukan. Tapi takut dalam arti kita menghormati, kita mengasihi dia, sehingga kita takut mendukakan hatinya, membuat hatinya sedih, dan kita akhirnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menjanjikan sebuah berkat kepada mereka. Misalnya di dalam Mazmur 25 ayat 12 ya, dikatakan di sana, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi saat kita mendidik seseorang muda untuk takut akan Tuhan, nah itu ada hasilnya, ada berkatnya yang datang daripada Tuhan. Yaitu apa? Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah ayat ini tidak boleh diterjemahkan berarti kalau orang takut akan Tuhan, Tuhan itu tiba-tiba bisa ketemu dia lalu ngomong, ya ini jalan yang harus kamu tempuh, ini kamu harus mengambil keputusan ini, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu. Bukan itu maksudnya. Tetapi ayat ini ingin menyampaikan bahwa seseorang yang sudah hidup bergaul dengan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, itu dia seperti punya kepekaan.
akan jalan-jalan Tuhan. Dia tahu, wah ini jalan yang tidak menyenangkan Tuhan, ini jalan menyenangkan Tuhan. Sehingga dia tahu mana jalan yang harus dia pilih, mana jalan yang harus dia tinggalkan. Jadi ada satu kepekaan, seperti ada suatu sense otomatis ya. Dia menghadapi segala sesuatu, menghadapi orang, menghadapi rencana ini, dia mungkin belajar ini dan itu, dia sudah tahu, oh ini jalan yang keliru nih, oh ini jalan yang benar, ini jalan daripada Tuhan. Nah inilah yang menjadi berkat. Pada waktu kita mendidik seseorang, orang-orang muda untuk hidup takut akan Tuhan, mereka akhirnya seperti yang dikatakan oleh Mazmur ini maupun di dalam Amsal ya, ayat 22 ayat 6, Amsal 22 ayat 6 tadi. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kenapa tidak menyimpang? Karena dia udah tahu jalan mana yang harus dia pilih, yaitu jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia udah tahu otomatis nih. Dia nggak akan salah jalan. Tuhan bilang ke kanan, dia ke kanan. Tuhan bilang lurus, dia lurus, tidak akan berbelok-belok. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, kita mungkin bisa menyimpulkan ya. Amsal 22 ayat 6 itu berarti apa? Mendidiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripadanya. Itu artinya kita diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan hidup orang-orang muda yang usianya tidak terbatas dan tidak harus anak kita sendiri, mendidik mereka untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Supaya akhirnya apa? Mereka itu dalam hidup mereka tahu jalan mana yang harus mereka tempuh. Jalan mana yang benar, jalan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah kira-kira itu kalau disimpulkan ya. Amsal 22 ayat 6 ini. Nah sekarang pertanyaannya bagi kita. Tugas sudah diperintahkan, sudah diberikan, perintah sudah diberikan. Maka tugas siapa itu? Ini harus kita benar-benar jelas ya. Kita pikirkan sebagai orang-orang Kristen. Tuhan memberikan perintah untuk mendidik orang muda. Sekarang tugas siapa untuk mendidik orang muda tadi? Berjalan di jalannya Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Nah kalau di survei biasanya rata-rata begini hasilnya. Tugas siapa? Tugas papanya katanya ya. Karena apa? Di Alkitab ada dibilang, hai bapak-bapak, didiklah anakmu. Ada yang bilang juga mungkin bapak-bapaknya ya. Bukan tugas bapak, tugasnya mamanya. Karena bapaknya kerja, cari uang, sibuk, gak ada waktu dengan anak. Jadi mamanya aja yang kerjain. Bapaknya tinggal kasih uangnya saja. Nah ini yang ketiga lebih netral ya. Ya, enggak tugas papa, enggak tugas mama, tugas sama-sama papa dan mama gitu ya. Nah, tapi mungkin papa mamanya ada yang enggak setuju, bukan tugas papa mama. Tugas siapa? Tugas gereja untuk mendidik secara rohani supaya anak-anak atau orang muda kenal Tuhan. Ini kan tugasnya Pak Ivan, pembina kaum muda. Tugasnya Pak Teddy, sekarang jadi pembina sekolah minggu. Ini tugasnya Pak Teddy ya. Tugasnya penginjil Karmia, dia pembinanya remaja. Pokoknya anak saya harus diarahkan oleh mereka. Kalau nggak jadi rohani, siapa yang salah? Ya gereja. Nah ini pemahaman yang keliru Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang ketiga, ada yang terakhir. Ada pendapat juga mengatakan tugas siapa? Tugas orang tua dan gereja. Nah ini juga benar. Ini menurut saya benar ya. Jadi tugas mendidik orang muda, baik anak ataupun siapapun ya, itu tugas orang tua dan gereja. Harus bersama-sama. Bukan tugas gereja saja, tugas hamba Tuhan saja. Oh ya, apalagi Tuhan kan, hamba Tuhan kan dibayar. Jadi dia harus tugasnya ini. Kalau enggak dia ngapain gitu ya. Nah kita akan coba bahas sedikit ya. Nah tugas siapa mendidik orang muda ini untuk berjalan di jalan Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan? Tugas orang tua dan gereja. Tapi beban utama, tanggung jawab utama
daripada pendidikan rohani tersebut adalah di orang tua, bukan di gereja. Gereja memang bekerja sama dengan orang tua, mendidik orang muda, mendidik anak-anak Bapak Ibu, mendidik remaja-remaja Bapak Ibu, mendidik pemuda, mendidik bapak-bapak, mendidik ibu-ibu, mendidik pasangan-pasangan muda dan lain sebagainya, bahkan mendidik lansia. Itu tugas gereja, betul. Tapi tugas utamanya adalah di orang tua, atau maksudnya di keluarganya orang tersebut sendiri. Itu tugas utamanya. Mazmur 27 ayat 3 mengatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah, ya. Nah, di sini memang bisa diterjemahkan juga tidak harus anak-anak lelaki, tapi anak-anak saja. Nah, ayat ini memberi kita pemahaman bahwa pada saat suami dan istri itu mempunyai seorang anak, itu sesungguhnya adalah karunia daripada Tuhan. Itu adalah upah, berkat daripada Tuhan kepada pasangan suami istri tersebut. Tapi harus diingat, itu adalah miliknya Tuhan. Dan suatu saat milik Tuhan itu harus dipersembahkan, dikembalikan, diberikan kembali kepada Tuhan. Jadi anak itu seperti, kalau dalam perumpamaan Tuhan Yesus, seperti talenta yang dititipkan kepada kita. Tentu bukan berarti talenta diminta Tuhan untuk jadi 2, 5, bukan berarti kita anak 1 jadi anak 5, bukan itu maksudnya ya. Tapi apa? Talenta itu diberikan kepada kita harus mengembangkannya. Harus mengusahakan daripada talenta tersebut. Dan kalau dalam hal ini adalah anak, adalah talenta, satu berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita harus mendidik dia sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan, sampai akhirnya nanti kita kembalikan lagi talenta itu kepada Tuhan. Nah, ini menjadi dasar mengapa orang tua atau keluarganya itu seharusnya menjadi pendidik utama di dalam kerohanian orang muda, bukan gereja. Lalu di dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan di sana, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, di sini tidak dikatakan gereja, ya, tapi adalah bapak-bapak. Hanya saja kita perlu memahami, bukan berarti ini, wah benar nih, ini tugasnya bapak saja untuk mengurus kerohanian orang muda, bukan. Maksudnya di sini adalah bapak-bapak itu bertanggung jawab. Dia memikirkan akan pendidikan kerohanian daripada anak-anaknya. Tentu pendidikan kerohanian itu harus bersama-sama ya, orang tua. Karena anak itu adalah berkat yang dititipkan Tuhan kepada papa dan mama, ya. Nah, tetapi bapak-bapak itu harus menjadi pemimpin, menjadi imamnya, menjadi nabinya, menjadi rajanya, untuk mengarahkan anak-anak hidup di dalam ajaran Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya ya, kalau boleh dikatakan, untuk mendidik kerohanian dari anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada para orang tua? Nah, caranya menurut saya sederhana ya, teladan hidup. Simpel saja. Mendidik kerohanian anak-anak itu apa? Dengan teladan hidup. Bagaimana perkataan kita, bagaimana perbuatan kita, bagaimana pada waktu kita menghadapi masalah, kita bergantung pada Tuhan atau mengandalkan kekuatan sendiri. Pada waktu kita mungkin beribadah, bagaimana sikap kita waktu beribadah? Kalau kita beribadah, anak-anak lihat main HP terus dari awal sampai akhir, liturgis ajak nyanyi, kita tidur gitu ya. Lalu anak-anak melihat di rumah orang tua baca Alkitab tidak, ini berdoa tidak, makan tidak pernah berdoa, tidur tidak pernah berdoa. Hal-hal rohani di rumah dia lihat, oh nggak ada sama sekali ya. Nah, itu menjadi tanda awas ya. Berarti apa? Kita tidak memberikan satu pendidikan yang baik kepada mereka.
Nah, anak-anak itu belajar paling baik dengan apa? Dengan teladan hidup dari orang tua mereka. Nah, saya teringat sebuah kisah tentang Udin, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Udin ini diceritakan tinggal di desa. Dia punya papa itu suka berantem sama mamanya ya. Dia pusing sama papanya. Juga kalau marah, pukul, tonjok gitu ya. Kata-katanya kasar. Mamanya juga ngomel terus ya. Ini itu apa, nggak ada ujung pangkalnya, tiba-tiba ngomel ya. Ngomel juga mungkin kasar segala macam dan lain sebagainya. Nah, Udin satu ketika dia sudah sampai batas kesabarannya. Dia lihat di depan rumahnya itu ada sumur. Lalu diangkatnya bapaknya, dilempar ke sumur. Terus mamanya ngomel, kamu kenapa? Diangkat juga. Ini cerita ya, jangan ditiru ya. Diangkat juga, dilempar ke dalam sumur. Dua-duanya masuk sumur. Lalu dia bilang, terima kasih, sekarang hidup saya enak nih, tenang, damai. Saya mau tinggal dulu menikmati hari-hari saya di dalam rumah. Tapi baru sehari 2 hari, wah dia bingung ya. Dari dalam sumur keluar setan, keluar ular. Ya pokoknya segala macam setan lah. Setan Indonesia, kuntilanak, pocong segala macam. Muncul semua, masuk ke rumah dia gitu ya. Tentu ini cerita ya, bukan berarti beneran ada kuntilanak, pocong segala macam ya. Genderuwo itu bukan, ini cerita ya. Jadi masuk ke rumahnya si Udin. Udin lama-lama juga marah. Kenapa rumah saya jadi begini? Saya sudah tenang-tenang sendirian, semua setan masuk. Dia sudah gak sabar, dia tanya kepada setan-setan, kalian kenapa kesini? Ini bukan rumah kalian, ini rumah saya. Rumah kalian di sumur itu. Jawab setan-setannya apa? Aduh, kami gak tahan sama bapak emakmu. Kami pindah aja dari sumur ya ke sini. Jadi dia setan aja takut ya. Bapak emak saya ngapain di bawah katanya. Wah, bapakmu kalau marah saya juga ditonjok katanya ya. Udah bengkak. Jadi setan ditonjok bapaknya. Kamu kenapa? Wah, mamamu ngomel terus, saya juga pindah gitu ya. Kamu kenapa? Berantem terus bapak mamamu ya. Saya pindah aja gitu ya, berisik ya. Lihat, rumah Udin jadi rumah, bukan rumah Tuhan, jadi rumah para setan gitu ya. Tapi cerita ini ingin mengajarkan apa Bapak Ibu sekalian, bahwa ya pada waktu orang tua ya dalam kehidupannya tidak menjadi teladan, perkataan, perbuatan dan sebagainya, akhirnya apa, akan membuat hidup anak tersebut ya mungkin tidak dekat sama orang tua, bahkan tidak dekat sama Tuhan, tapi dekatnya kepada ya segala yang buruk ya, kepada iblis, kepada setan, kepada dunia yang seharusnya mereka tidak alami. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang Kristen perlu mengingat bahwa kita mendidik mereka dalam kerohanian, itu tugas utama kita semua sebagai orang tua. Dan mendidik mereka dengan teladan hidup. Ya. Gak harus teladan hidup itu kita nih perfect, benar semua, bisa semua, gak harus. Misal anak-anak tanya, "Pak, ayat ini di mana?" Ya, gak apa-apa kita gak tahu ya. Ayo kita cari tahu, di Google banyak. Bisa telepon siapa, teman atau hamba Tuhan atau siapa, majelis, penatua, ayatnya di mana ini? Anak saya tanya, boleh nggak begini, sesuai firman Tuhan tidak? Ya kita nggak tahu nggak apa-apa, kita bisa tanya atau kita cari tahu. Yang penting apa? Kita memberikan sebuah iklim rohani kepada anak-anak itu, bahwa kita itu ya sama-sama mau belajar, sama-sama bertumbuh mengenal akan Tuhan. Jadi kita nggak tahu ya nggak apa-apa. Bahkan mungkin kita bisa marah ya, bisa emosi, bisa salah juga, ya nggak apa-apa. Nama juga manusia, yang sempurna cuman malaikat. Tapi yang terpenting apa? Mungkin waktu kita bersalah, kita bisa meminta maaf, kita mungkin melukai pasangan kita, anak kita melihat, kita bisa minta maaf, kembali menjalin satu relasi yang baik. Ke anak kita mungkin marah, kita pukul, kita melakukan yang jahat kepada dia, ya kita harus minta maaf ya, berdoa pada Tuhan. Nah, itulah namanya teladan hidup. Kita memberikan sebuah contoh. Gak harus kita sempurna, tapi kita memberikan contoh bahwa kita juga ini berusaha untuk mentaati firman Tuhan, walaupun juga kita tidak sempurna dalam melakukannya. Tapi kita memberi contoh, ayo melakukan ini ya.
Waktu susah, kita berdoa pada Tuhan. Waktu kita mungkin menghadapi pergumulan, bagaimana kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Walaupun nggak selalu selesai masalahnya, tapi anak-anak bisa melihat, oh iya, kalau masalah itu bukan cuman cari ini, cari itu, tapi juga bergantung pada Tuhan. Nah, saya percaya ya, kalau kita melakukan tersebut, itu sangat efektif sekali untuk anak-anak bisa belajar takut akan Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini tugas utama ya dari orang tua, mendidik kerohanian dengan cara memberi teladan. Nah, tugas gerejanya di mana? Tadi kan tugas mendidik itu adalah orang tua utama dan gereja. Nah, gereja itu ada bersama dengan orang tua, mendampingi orang tua untuk memberikan pelatihan, menyediakan sarana-sarana. Ya, misalnya gereja menyediakan jam ibadah ya, menyediakan pelayanan, menyediakan kelompok kecil, menyediakan pembinaan-pembinaan. Gereja itu menjadi rekan, partner daripada Bapak Ibu semua di tempat ini. Yang jadi masalah adalah apa? Apakah orang tua menggunakan akan sumber daya itu dengan seharusnya, dengan semestinya. Kalau kita punya kerinduan untuk mendidik anak, nah harusnya kita bisa pakai itu, ya sumber daya itu. Jadi misalnya saja contoh kecil, di dalam bulan keluarga ini kita dibagikan apa awal bulan? Dibagikan apa? Toples, isinya pokok doa dan ada permennya, ya. Nah itu dibawa pulang. Cuma pertanyaannya, anak-anaknya diajak doa enggak? Istrinya diajak doa enggak? Suaminya diajak doa atau tidak? Gereja sudah memfasilitasi, menyediakan nih. Ayo ada pembinaan STUJK setiap hari ini doktrin itu, belajar, tema ini, tema itu, belajar. Ada kelompok kecil remaja, kelompok kecil ini dan itu, pasangan muda, pasutri, segala macam ada. Tujuannya apa? Untuk memperlengkapi orang-orang percaya supaya mereka itu nanti tahu ya, oh mengejar kerohanian itu seperti ini. Akhirnya mereka juga bisa mendidik orang-orang muda di sekitar mereka. Sekali lagi pertanyaannya, sarana itu sudah dipakai atau belum? Nah, panggilan daripada Tuhan kepada kita semua adalah mendidik orang muda ya. Karena itu panggilan kita, bukan tugas gereja saja, tapi utamanya tugas daripada orang tua di sini. Dan mari memberikan teladan hidup kepada mereka. Kita terlebih dahulu mencari Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup melayani Tuhan, hidup memberi untuk pekerjaan Tuhan, hidup memberi waktu, tenaga, pikiran untuk Tuhan, hidup mau yang susah juga dari Tuhan, bukan mau cuma enak saja ya. Di dalam Alkitab ada satu keluarga yang bagi saya dia sudah berhasil melakukan pendidikan orang muda ini. Sampai akhirnya anaknya itu pun juga melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yaitu hidup keluarga Yusuf dan Maria, mama papanya Tuhan Yesus ya. Nah, misalnya dalam Lukas 2 ayat 41-42 di sana dikatakan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Nah, di sini Yusuf dan Maria itu sedang mendidik Yesus untuk melakukan hukum Taurat. Dan bukan cuma ngomong kamu pergi ya, tapi mereka juga tiap tahun dikatakan mereka itu pergi beribadah ke Yerusalem karena memang itu perintah daripada hukum Taurat. Nah, mereka melakukannya ya. Lalu di dalam ayat selanjutnya dikatakan waktu mereka di Yerusalem, Yesus itu nggak main. Dia setelah mungkin ikut tata cara ibadat di Bait Allah, nah dia duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi luar biasa juga anak remaja ini ya, kesukaannya adalah belajar firman Tuhan.
tanya jawab firman Tuhan ya, mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya, dia tanya jawab dengan alim ulama di dalam bait Allah. Lalu setelah itu dikatakan mereka pulang dari Yerusalem ke Nazaret, dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka, bukan asuhan Maria atau Yusuf saja, tapi asuhan mereka, asuhan Yusuf dan Maria. Artinya apa? Anak yang masih kecil ini 12 tahun ini tetap dirawat, dididik sesuai dengan jalan Tuhan oleh Yusuf dan Maria. Dan kalau kita baca ya kehidupan Tuhan Yesus, kita melihat memang sungguh janji Amsal berkat itu terjadi. Tuhan Yesus itu adalah orang yang hidupnya mengikuti akan jalan Tuhan. Dia tidak belok sana belok sini, dia tidak berlari kepada jalan yang salah. Padahal kalau Tuhan Yesus mau, itu dia bisa saja ke jalan manapun, jalan dunia ini, tapi dia tidak lakukan. Dia memilih jalan Tuhan, lurus saja. Godaan untuk Tuhan Yesus itu banyak sekali ya. Nah, misalnya saja waktu Yesus sama Maria datang ke sebuah pesta, Maria melihat Yesus melakukan apa di sana? Mengubah air menjadi anggur. Jujur Bapak Ibu ya, kalau lihat hal itu anak Bapak bisa begitu ya. Air putih dipegang, didoakan sedikit jadi anggur. Kira-kira kepikir apa? Wah, kamu buka pabrik anggur saja. Gak usah modal, beli botol, isi air, didoakan jadi anggur. Nah cuma sekarang mereknya bukan anggur cap orang tua, cap orang muda ya, karena Tuhan Yesus masih muda. Bikin pabrik anggur, karena pikirannya memang bukan jalan Tuhan, jalan manusia. Lalu apalagi selain pabrik anggur? Lihat Yesus, 5 roti, 2 ikan, bisa jadi 5.000 roti, 5.000 ikan, sisa 12 bakul. Buka apa dia? Toko roti ya, modalnya 5 roti doang, bisa 5.000. Wah ini cuan gede ya. Bisa buka catering, ikan, nasi, sepiring 2 piring langsung jadi banyak gitu. Waduh, luar biasa ya. Terus bikin apa lagi Tuhan Yesus bisa? Klinik ya, bikin kolam Bethesda. Siapa lumpuh lewat situ, masuk keluar berjalan lagi ya. Siapa buta, sakit, tinggal pegang jubah, pegang baju ya, langsung sembuh. Waduh, kurang apa itu Tuhan Yesus? Kalau dia jalan dunia, ya itu dia nggak kurang-kurang apalah gitu ya. Bahkan selain itu apalagi? Orang-orang di sekitarnya ngomong, ayo kamu jadi pemimpin aja, pemimpin kami. Jadi raja atas Israel, jadi raja mungkin mengalahkan Roma. Kami akan di sebelah kananmu, kami akan di sebelah kirimu. Tuhan Yesus ngomong, enggak, saya itu nanti akan menderita, saya akan mati. Petrus ngomong apa? Enggak akan terjadi seperti itu. Nah, Tuhan Yesus marah ya, dia bilang apa? Nyalah iblis, kamu memikirkan apa yang menjadi pikiran dunia ini, tapi bukan pikiran daripada Allah. Nah, Tuhan Yesus itu bisa banyak sekali godaan ya untuk melenceng daripada jalan Tuhan. Tapi didikan daripada orang tuanya yang baik tersebut, yang sudah menetapkan dasar-dasar rasa takut akan Tuhan, sampai akhirnya apa? Dia tahu jalan dia itu yang ini. Enggak belok-belok dulu. Wah, sebelum disalib saya cari uang dulu lah yang banyak gitu ya. Enggak apa-apa nanti mati disalib. Enggak. Langsung lurus saja. Jalan penderitaan. Enggak ada jalan seneng-senengnya. Langsung jalan susah. Nah inilah Bapak Ibu sekalian ya, contoh bagaimana seorang yang dididik takut akan Tuhan, dan pada masa tuanya, maksudnya pada masa dewasa atau pada masa depannya itu, dia akan berjalan tetap pada jalan Tuhan tersebut. Dia punya kepekaan, dia ngerti ini jalannya, bukan yang itu. Nah biarlah ini juga menjadi satu penyemangat kita ya, waktu kita mendidik orang muda di sekitar kita, entah anak kita, entah mungkin cucu kita, mungkin itu anak sekolah minggu kita dan lain sebagainya ya. Nah kita bisa membawa mereka kepada jalan hidup yang benar, jalan hidup yang baik, jalan hidup yang memang sudah diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu hidup
takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Biarlah perenungan hari ini boleh kita dengar dan juga kita lakukan bersama-sama sampai akhirnya orang-orang muda tersebut boleh menjadi berkat, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam dunia ini. Amin, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan untuk banyak orang-orang muda yang ada di sekitar kami. Saat yang bersamaan juga kami menyadari Tuhan bahwa mereka hadir dan mereka perlu dididik, mereka perlu diarahkan, mereka perlu dibangun sampai pada akhirnya nanti mereka mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dan berjalan di dalam jalan yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka. Pimpin kami Tuhan sebagai orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang sudah Tuhan percayakan untuk mendidik mereka supaya kami pun dapat melakukan tanggung jawab ini dengan baik bersama dengan Tuhan, dan sehingga akhirnya kehidupan kami, kehidupan orang-orang muda ini juga boleh mempermuliakan nama Tuhan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui hamba-Nya. Apakah kita rindu keluarga kita, anak kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya? Kita hari ini kembali akan menaikkan bersama-sama, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja dan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita hari ini kembali diberikan kesempatan untuk membawa persembahan dari apa yang kita miliki, yang Tuhan telah berikan. Berikanlah yang terbaik. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, pakai hidupku ini. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Hatiku digerakkan,
persembahan. Tuhan, hari ini Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, bagaimana kami harus mendidik anak-anak kami, anak-anak muda yang telah Kau percayakan kepada kami. Tuhan, berikan kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga kami dapat mendidik mereka menjadi anak yang selalu bersujud kepada Engkau dalam segala keadaan. Tuhan, kami juga hari ini ingin berbagian di dalam membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya berbagian dalam pengembangan gereja kami. Kami ingin mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan. Pakailah para pengurus untuk mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Semua doa yang tidak sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Ada 2 pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa kepada Tuhan, memohon supaya setiap orang tua yang memiliki anak dengan hikmat dari Tuhan dapat menjalankan tanggung jawabnya di dalam mendidik anak-anaknya, dan supaya anak-anak dapat dididik seturut dengan firman Tuhan. Kita buka suara bersama-sama. Tuhan, hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu. Tuhan, kami yang telah menjadi orang tua, memohon kepadamu, berikanlah kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga kami dapat mendidik anak-anak kami dengan penuh tanggung jawab. Dan kami dapat membawa mereka untuk mengenal akan Engkau melalui firman yang Kau berikan, sehingga mereka dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demikian doa kami Tuhan. Yang kedua, kita akan berdoa untuk Manipur, salah satu negara bagian di India, di mana di sana sempat terjadi kerusuhan antar etnis dan ada puluhan gereja yang dibakar. Akibat dari kerusuhan tersebut ada puluhan korban jiwa dan puluhan ribu orang mengungsi. Kita berdoa supaya keadaan kembali kondusif dan tidak ada perselisihan yang berkepanjangan. Kita buka suara bersama-sama. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa dan turut mendoakan bagi saudara-saudara kami di Manipur yang selang beberapa waktu yang lalu di kota tersebut terjadi kerusuhan antar etnis yang mengakibatkan pembakaran gereja dan bahkan puluhan orang menjadi korban dan puluhan ribu orang mengungsi. Berikan kekuatan dan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu di antara pihak yang berselisih, supaya mereka boleh didamaikan, supaya mereka boleh saling memaafkan dan kembali hidup dengan damai. Kami percaya hanya dengan pertolongan-Mu saja kejadian ini tidak akan berkepanjangan dan keadaan akan kembali baik adanya. Demikian doa permohonan ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan akhiri kebaktian dan ibadah hari ini. Segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, muliakanlah Allah melalui keluargamu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan Allah Roh Kudus, beserta dengan jemaat sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Silakan ambil waktu bersatu teduh mengucap syukur kepada Tuhan, dan jangan pulang dulu, akan dibacakan warta oleh Ibu Lucy Lusnelli. Tuhan berkati. Amin. Saya akan membacakan beberapa warta ya. Yang pertama adalah berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bapak Fikman M. Sirait, Papa dari Ibu Mariska Jessica Sirait, Papa mertua dari Bapak Eser Lunika, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 dalam usia 69 tahun. Seluruh upacara kedukaan dan perkabungan akan dilaksanakan di Medan. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKM Hosana turut berduka cita. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian ada atestasi keluarga, yaitu Bapak David Wong, pindah keanggotaan ke GRI Graha Family, kemudian Bapak Arten Jumadis Selantunan dan Liu Chun Yen menyatakan pindah keanggotaan ke GKM Jemaat Kanaan. Baptis dewasa, CD dan atestasi masuk. Baptis dewasa, CD, atestasi masuk dan baptis anak akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2023 oleh Pendeta Chandra Gunawan. Mohon jemaat mendukung di dalam doa. Daftar jemaatnya dapat dilihat di warta jemaat. Kemudian ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan kebersamaan keluarga. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan kebersamaan keluarga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2023 pukul 8 kemudian dilanjutkan dengan games. Seluruh jemaat diharapkan dapat berpartisipasi dalam ibadah dan kebersamaan keluarga ini. Dan jemaat yang ingin mengikuti games bisa mendaftar di booth di bawah ya, kepada panitia ya. Kemudian ibadah intergenerasi. Pada minggu depan tanggal 21 Mei akan diadakan ibadah intergenerasi. Ibadah intergenerasi adalah momen untuk seluruh keluarga besar GKM Hosana dari seluruh kelompok usia dapat beribadah bersama. Anak-anak dan remaja akan diikut sertakan dalam ibadah umum bersama-sama dengan orang tua. Ibadah intergenerasi diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pukul 7 dan 10, bukan 9.30 ya, pukul 7 dan 10. Serta akan diadakan kebersamaan setelah ibadah. Harap jemaat memperhatikan dan menghadirinya. Demikian pengumuman sudah selesai. Selamat bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.